Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Orang yang sangat dirindukan oleh Putri Bramasta adalah putri kecil, dan bukan papa putri kecil. Kemudian, Randy mendengar gemerisik selimut, dan napas Putri Bramasta menjadi semakin seragam. Sepertinya dia sudah tertidur. Mendengar bahwa Putri Bramasta tertidur, Randy menoleh dan mencium gadis kecil di sebelahnya, lalu menutup matanya dengan tenang. Tidak, jangan sentuh perutku. Jangan, dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi suara menyayat hati Putri Bramasta datang dari headset Bluetooth. Randy langsung terbangun. Putri, dia menangis. Setelah memanggil namanya, Randy ingat bahwa dia tidak di sisinya. Dia segera turun dari tempat tidur dan ingin menyelamatkannya, tetapi dia lambat untuk menyadari bahwa dia tidak benar-benar dalam bahaya, tetapi dia hanya bermimpi. Dia pasti mengalami mimpi buruk ini. Putri kecil telah dikeluarkan dari rahimnya sebelum waktunya, dirampok oleh orang lain. Bahkan jika dia tidak dapat mengingat masa lalu, hal-hal yang tak terlupakan seperti itu akan menyiksanya dari waktu ke waktu setiap kali dia bermimpi di malam hari. Randy tidak memikirkannya lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Putri Bramasta. Dia mendengar ponselnya berdering. Segera, telepon terhubung, dan suara Putri Bramasta, yang masih ketakutan, terdengar. Halo, apakah ini putri kecil? Ini aku, Randy. Mendengar suaranya, Randy ingin memeluknya dan menyuruhnya untuk tidak takut lagi. Tidak ada yang berani menyakitinya lagi, tetapi mereka seperti dipisahkan oleh dinding yang tidak bisa dihancurkan. Tuan Randy, ini sudah larut malam. Apakah putri kecil mencariku? Namun, hanya dalam beberapa detik, sepertinya dia sudah tenang. Dari sini, Randy bisa menilai bahwa ini bukan pertama kalinya dia mengalami mimpi buruk seperti itu. Bukan putri kecil yang mencarimu, tapi aku yang ingin mendengar suaramu. Untuk pertama kalinya, Randy mengatakan hal-hal dengan gegabah. Tuan Randy, memanggil seorang wanita yang tidak dekat denganmu di tengah malam, bukanlah itu bukan hal yang baik, dan terlebih lagi, mengatakan hal seperti itu. Suara Putri Bramasta terdengar sedikit tidak senang. Randy menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Putri, mari kita bertemu besok, tanpa putri kecilku. Mari kita saling bertemu, Tuan Randy. Jika ada sesuatu yang perlu Anda katakan, katakan sekarang. Saya tidak berpikir kita sudah sedekat itu sehingga kita perlu bertemu. Aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Setelah kamu bertemu dengannya, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu pikirkan," kata Randy. Putri Bramasta hanya terdiam. Randy menambahkan, "Putri, jangan menganggapku sebagai orang jahat. Aku tidak akan menyakitimu. Tolong percaya padaku." Dia tidak tahu apakah itu karena suara Randy terlalu menyenangkan, dan dia tidak tahu apakah itu adalah karena dia memanggilnya tepat waktu untuk menyeretnya keluar dari mimpi buruk yang tidak bisa dia keluarkan. Hatinya terasa melunak sekarang. Putri Bramasta tidak tahu alasannya, tetapi dia mengangguk dan menyetujui ajakan Randy. Dia setuju untuk bertemu dengannya keesokan harinya. Randy telah meminta Putri Bramasta untuk bertemu di lantai bawah kantornya. Pada pukul 10 pagi, Putri Bramasta pergi ke kantor terlebih dahulu untuk melihat manajemen terlebih dahulu, sehingga dia bisa pergi nanti tanpa terlihat seperti sedang bolos kerja. "Nona Putri, bunga untukmu." Begitu dia tiba di meja depan kantor, resepsionis menghentikan Putri Bramasta, menunjuk kedua mawar merah di konter. Dalam ingatan Putri, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak.
Atau haruskah dia membawanya kembali ke kantor atau membuangnya ke tempat sampah? Setelah memikirkannya, Putri merasa bahwa cara yang paling sopan adalah menerimanya. Dia akan tahu siapa yang mengirim bunga itu, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk mengembalikan bunga itu. Memikirkan hal ini, Putri tersenyum pada resepsionis dengan sopan dan kemudian kembali ke kantor dengan mawar di tangannya. Kembali ke kantor, Putri Bramasta mengambil seikat kartu yang tersangkut di bunga dan membukanya. Putri Bramasta kemudian merasa merinding di sekujur tubuhnya. Putri, aku mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah sangat jatuh cinta padamu. Aku ingin memelukmu, menciummu, dan bahkan tidur denganmu. Jika kamu memiliki perasaan yang sama terhadapku, tolong hubungi aku setelah kamu menerima buket bunga ini. Aku menunggumu, Randy. Setelah membacanya, Putri Bramasta merasa seperti akan muntah. Apa-apaan ini, Randy? Randy yang mana? Putri Bramasta memikirkannya dengan serius. Di antara semua orang yang dia kenal, hanya Randy Sanjayalah yang memiliki nama depan Randy. Mungkinkah ini benar-benar Randy Sanjaya, orang yang terlihat sangat dingin dan menyendiri? Tampaknya tidak percaya. Di mata Putri, Randy Sanjaya adalah tipe pria yang tenang, pendiam, tidak suka tersenyum, dan sangat serius serta bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Ketika Randy bersamanya, dia selalu membuat orang merasa sangat aman. Dia tidak akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Putri mencoba memikirkan penampilan dan nada kata-kata Randy, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Randy seharusnya tidak menjadi orang yang sembrono. Namun, Putri mungkin hanya tahu apa yang ada di permukaan dan bukan apa yang ada di hatinya. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa Randy akan meneleponnya di tengah malam. Tapi baru tadi malam, Randy meneleponnya dan mengatakan bahwa dia ingin mendengar suaranya. Jika dia bisa mengatakan kata-kata murahan seperti tadi malam, Putri takut dia mungkin benar-benar menulis kata-kata memuakkan ini di kartu. Melihat kartu itu lagi, Putri sangat ingin menelepon Randy. Itu bukan untuk memberitahunya bahwa dia memikirkan hal yang sama, tetapi untuk memberitahunya bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Kring. Kring, kring. Putri hendak menelepon Randy, tapi teleponnya di meja berdering lebih dulu. Begitu dia melihat nomor telepon, Putri tahu bahwa itu adalah Randy. Putri mengambil napas dalam-dalam, menjawabnya, dan berkata tanpa belas kasihan, "Tuan Randy, saya pikir kita tidak perlu bertemu lagi. Sebaiknya Anda tidak melakukan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu lagi." Setengah jam yang lalu, Randy menelepon Putri. Dia bahkan mengatakan kepadanya di telepon bahwa dia akan menunggunya untuk menjemputnya. Mengapa sikapnya terhadapnya benar-benar berubah dalam waktu sesingkat itu? Randy sedikit mengernyit dan berkata, "Putri, aku sudah sampai di bawah kantormu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa turun dulu. Tuan Randy, jika Anda mencintai seseorang, cintai saja dia dengan sepenuh hati. Jangan terganggu. Jika Anda melakukannya, orang-orang menganggap Anda rendah." Setelah itu, Putri Bramasta menutup telepon. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin dia merasa sedih atas nama istrinya. Atau mungkin dia mengira itu adalah hal yang baik untuk memiliki seorang pria di dunia ini yang begitu terobsesi dengan seorang wanita. Tetapi hal yang baik seperti itu telah berubah menjadi bayangan belaka di depan matanya, dan itu membuatnya kesal. "Bos Randy, tolong tunggu sebentar." Setelah beberapa saat, ada suara keras di luar kantor. Begitu Putri mendongak, dia melihat Randy dengan wajahnya yang gelap menerobos masuk ke kantor. Randy berdiri di pintu kantornya, kedua matanya yang tajam tertuju pada Randy, membuatnya tidak bisa memalingkan muka darinya. Setelah menatapnya sebentar, Randy tiba-tiba melangkah ke arahnya. Meskipun dia tampak diliputi amarah, langkahnya masih berwibawa, dan temperamennya masih dingin dan mulia. "Tuan Randy, panggil aku Randy." Randy meraih tangan Putri dan menyeretnya pergi, tidak lagi meminta pendapatnya. Hari ini,
Apakah Putri setuju atau tidak? Randy harus membawanya ke tempat itu untuk melihat orang itu. Randy ingin Putri tahu bahwa dia ingin mengejarnya. Randy memegang tangan Putri dengan erat, tetapi kontrol kekuatannya sangat baik, sehingga dia tidak menyakitinya. Bahkan ketika dia melangkah maju dengan cepat, dia memperhatikan kecepatannya. Randy, sebelum Putri menyelesaikan kata-katanya, dia merasa Randy menatapnya tajam, terasa dingin dan menusuk tulang. Dia belum pernah melihat Randy seperti ini sebelumnya. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.